Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 yang bertepatan dengan 12 Ramadan 1445 Hijriah. Kita semua bisa bertemu secara online pada hari ini untuk mengikuti acara Bincang Santai yang diselenggarakan oleh IATMI Komisariat Qatar. Adapun tema dari acara Bincang Santai kita hari ini yakni mengenai tips mempersiapkan anak kuliah di luar negeri. Sebelum saya memulai acara ini, saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan untuk mute dulu Zoom-nya dan akan disediakan sesi tanya jawab nanti di akhir acara. Baiklah, mengenai tips mempersiapkan anak untuk kuliah di luar negeri, ini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan orang tua harus mulai mempersiapkan anak untuk kuliah di luar negeri dari sisi material maupun finansial. Terus menjawab juga bagaimana cara menentukan kampus terbaik di luar negeri dan berapa biaya kuliah di luar negeri. Dan banyak-banyak pertanyaan lainnya yang dimiliki para orang tua agar anak-anaknya dapat melanjutkan jenjang pendidikan kuliah di luar negeri. Sebelum saya memulai acara ini, ada baiknya saya dan Pak Ketua IATMI Komisariat Qatar dan beberapa narasumber yang akan menjelaskan dan mengarahkan mengenai tips mempersiapkan anak luar negeri. Baiknya saya memperkenalkan diri saya dan saya akan memperkenalkan juga beberapa narasumber kita. Saya Bayu Saputra, saya salah satu pengurus IATMI Komisariat Qatar pada periode ini. Saya bekerja di Qatar Energi yang sebelumnya bernama Qatar Petroleum. Adapun narasumber kita yang pertama yakni Bapak Wahyu Hidayat. Beliau praktisi energi, oil and gas juga, di saat ini jadi Qatar Energi LNG yang dulu namanya Qatar Gas. Beliau mempunyai 2 anak yang saat ini sedang kuliah di UK. Selanjutnya Bapak Syarif Ahmad, beliau praktisi Qatar Energi. Anak beliau yang saat ini sedang kuliah di Belanda, Netherlands. Selanjutnya Bapak Aris Santoso yang juga praktisi Qatar Energi sekaligus certified financial planner. Saat ini anaknya sedang kuliah di Kanada. Dan yang terakhir narasumber kita yakni Bapak Reza Masri yang juga praktisi Qatar Energi. Saat ini anaknya sedang kuliah di Malaysia. Selanjutnya, sebelum kita buka sesi penjelasan dari narasumber kita, saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Ketua Bagir Alatas, IATMI Komisariat Qatar untuk memberikan 2 patah kata sambutan. Terima kasih. Silakan Pak Bagir Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu untuk waktu dan kesempatannya. Yang terhormat perwakilan KBRI Doha, saya lihat ada beberapa. Kemudian yang terhormat juga Ketua Permika, Mas Alvin. Kemudian yang saya banggakan para narasumber, Mas Reza Masri, Mas Syarif Ahmad, Mas Wahyu Hidayat, dan Mas Aris Santoso, juga moderator Mas Bayu Saputra. Dan saya juga alhamdulillah merasa senang nih
kalau yang saya lihat yang join ini bukan hanya dari Qatar, tapi kalau saya lihat ada ya juga yang dari UK, dari Indonesia, dan dari negara lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kita semua berkumpul di sini. Insya Allah materi yang kita bawakan saat ini bisa membawa keberkahan, bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ya, kita sebagai orang tua pastinya ingin anak kita itu mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya dan di tempat yang sebagus-bagusnya gitu. Oleh karena itu, kita juga berterima kasih nih kepada para narasumber yang ingin meluangkan waktunya, ingin membagi pengalamannya, membagi lesson learn yang mungkin di saat yang lalu ketika ingin mendapatkan anaknya itu bisa di-sharing ke kita. Jadi bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya nanti itu bisa mengambil pelajaran dari situ. Sekian dari saya. Ya semoga semua partisipan yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dari diskusi kita hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan maaf kalau misalkan nanti di acara kita ini ada sedikit-sedikit kesalahan, sedikit banyak kesalahan. Ya, mohon dibukakan pintu maafnya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagir atas kata sambutannya. Baiklah, untuk menghormati waktu, kita lanjutkan ke selanjutnya penjelasan dari Mas Ari Santoso. Sorry Mas, kita ini dulu mau foto dulu ya. Foto dulu. Sebelum mulai. Oke, silakan. Foto dulu. Ya, baik. Baiklah, kita foto Saya dulu. stop sharing dulu kali ya, kalau mau foto Iya. ya. Oke. Ya. Ada pesan dari. Mohon dinyalakan kameranya, teman-teman. Om Bayu jangan lupa itu yang ngantri-ngantri di admit ya. Ya, sebentar. Sudah di admit semua? Sudah. Mas Titan yang ambil screenshot ya? Ya, siap Mas. Oke. Ada 4 pages nih. Yang penting semua senyum aja by default. Nggak tahu yang mana yang diambil. Oke, kita tunggu dulu Mas. Masih ada yang belum on cam. Oke. Ya bagi yang bisa mengaktifkan kameranya harap diaktifkan untuk kenang-kenangan kita semua. Ini alhamdulillah nih udah 100 orang yang join. Luar biasa antusiasmenya. Dan Oke, timingnya mungkin bisa kebetulan tepat. mungkin bisa saya ambil untuk screenshotnya. Lihat Oke. kamera semua. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide selanjutnya. 1 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak. Boleh dilanjutkan. Terima kasih banyak Mas Titan. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Oke, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Ari untuk penjelasannya. Saya secara reminder juga, diskusi kita kali ini uninterrupted discussions. Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke narasumber, silahkan dipersiapkan dahulu. Nanti di akhir kita akan persilakan untuk tanya jawab. Baik, silakan Mas Ari, waktu tempat dipersilakan. Ya. Terima kasih. Nah, kedengaran ya suara? Loud and clear, ya. Aman. Oke. Selamat siang buat teman-teman yang di Qatar. Selamat sore buat yang di Jakarta, juga buat di tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama-tama terima kasih buat Om Bagir dan juga buat teman-teman IATMI Qatar atas undangannya untuk diberikan kesempatan untuk saya bisa sharing sedikit. Juga terima kasih buat rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya di acara ini. Juga selamat buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, kita langsung aja. Di sini saya mempersiapkan pendidikan anak, kuliah anak. Jadi ya mungkin majority sempat temanya adalah luar negeri, tapi sebenarnya secara prinsip sama aja. Dan di sini saya nggak khusus untuk suatu negara, tapi lebih kepada sharing secara umum pertimbangannya dan juga mungkin mengenai pendanaan. Oke, kalau kita lihat dari eh, pada akhirnya kita akan memilih universitas untuk anak kita. Tapi tentunya banyak sekali pertimbangan dan salah satu pertimbangan yang signifikan adalah mengenai pendanaan. Nah, di sini saling berkaitan erat antara kalau saya boleh tanya yang mana duluan, apakah kita siapkan dananya dulu, lalu nanti kita lihat dari dananya universitasnya yang mana kita pilih, atau kita tentukan dulu universitasnya, lalu disiapkan pendanaannya. Jawabannya adalah dua-duanya. Kenapa? Karena menurut saya keduanya ini adalah iteratif nanti. Karena pendidikan anak kan bukan biaya yang murah. Jadi kita harus siapkan jauh hari sebelumnya. Nah, pada saat kita persiapkan, mulai persiapkan, kita belum tahu itu anak nantinya akan kuliah di mana. Berikut di sebelah kiri kita lihat pertimbangan-pertimbangannya dalam memilih universitas. Ya tentunya salah satunya adalah biaya. Nah, biaya ini tergantung dari banyak sekali faktornya. Di sini dinamikanya. Contohnya adalah lokasi university. Karena tentunya harga mungkin di Asia atau misalnya di Malaysia akan berbeda mungkin kalau kita mengirimkan di Eropa, kita mengirimkan di Amerika. Terus juga selain lokasi university juga tentunya pemilihan university adalah tergantung dari mungkin rankingnya yang kita lihat. Ada beberapa tempat yang bisa kita lihat rankingnya, salah satunya US News, QS ranking, juga culture-nya, juga iklimnya. Salah satu juga yang signifikan adalah jurusan atau major ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Juga adalah scholarship, beasiswa, dan juga terutama untuk teman-teman akan berbeda penyediaan dananya antara yang anaknya mungkin masih 10 tahun lagi kuliah atau yang akan kuliah tahun depan. Karena pada saat kita menentukan harganya sekarang kita lihat itu nanti akan ada inflasi ke depannya. Jadi itu akan mempengaruhi juga nantinya pada saat anak kuliah berapa dana yang terkumpul. Tentunya biaya-biayanya secara umum adalah tuition fee dan juga living expense. Tapi living expense ini ada room, ada meals, transport, books, dan ini semua hendaknya dilihat dan di estimate pada saat sekarang gitu loh. Walaupun nanti anaknya akan kuliah di kemudian hari. Salah satu juga yang mempengaruhi pemilihan universitas adalah jurusan. Bagaimana kita menentukan jurusan yang diminati anak? Salah satunya adalah mungkin secara early atau secara dini adalah dilakukannya tes minat dan bakat. Juga pemilihan jurusan nanti tergantung juga melihat ke depannya future job trends atau career opportunities entah yang diinginkan anak atau yang ada di negara tempat kuliah tersebut. Jadi ini kira-kira faktor-faktornya yang akan dipertimbangkan nantinya dalam memilih university. Dan kita tahu setiap anak unik, setiap anak berbeda-beda, tentunya nantinya akan ada preferensi yang berbeda-beda. Nah, di sini saya coba lebih terstruktur lagi melihat dari sisi persiapan, dari sisi timeline-nya. Kapan sebenarnya kita harus persiapkan dana anak? Jawabannya adalah sekarang. Jadi kapanpun anak itu akan kuliah harus dipersiapkan sekarang. Karena biayanya itu tidak murah ya. Kalau ini dari pengalaman saya, karena di awal-awal itu mungkin anak-anak kita kan belum ketahuan ya minatnya kemana, bakatnya kemana. Jadi mungkin disarankan mungkin year 7, year 8, mungkin usia 12 sampai 14, 15 tahun itu bisa diadakan tes minat dan bakat. Kebetulan di Doha sendiri ini kan ada
yang diselenggarakan sahabatku kalau nggak salah ada tes minat. Karena ini akan jadi basis untuk nantinya kita melihat kira-kira arahnya kemana. Nggak akan exact tapi jadi foundation. Nantinya juga bisa untuk platform untuk berdiskusi dengan anak, gitu kan. Salah satu keuntungannya di Qatar adalah kan kita untuk sebagian besar kita adalah sudah dibayarkan atau disubsidi dari company sekolah primary dan secondary. Tapi bukan berarti terus kita bisa berleha-leha. Kalau menurut saya sebaiknya kita anggap aja kita bayar uang primary dan secondary, tapi itu yang akan kita sisihkan sejak dini untuk menjadi biaya pendidikan anak. Nah, pada saat year 9, year 10 ini mungkin udah punya bayangan, ini anak kira-kira mau kemana. Kalau saya bisa grouping di sini, apakah dia mau ke kreatif atau art, atau mau ke engineering, atau medicine, dokter, atau social studies, atau bisnis dan ekonomis. Karena dari kelompok ini akan sangat berbeda dari sisi biaya yang harus disiapkan. Pada mungkin year 10 ya, ini saya kebetulan anak saya British curriculum, jadi saya berbicara ini, tapi mungkin bisa juga untuk yang lain, IB segalanya. Pada saat year 10, 11 itu, karena IGCSE itu udah harus memilih pelajarannya yang apa yang akan dipilih, jadi sudah punya rough estimate kira-kira ini kuliahnya akan di mana. Jadi di sini mungkin sudah mulai membuat top 10 list universitas potensial. Juga karena kita persiapkan dana kita sejak dini, itu kan dananya bisa berupa investasi, bisa berupa tabungan, dan segalanya. Eh, Pada saat nanti year 10, 11 mendekati anak kuliah, itu sebaiknya dipersiapkan likuiditas, jangan sampai kita masih berinvestasi yang nantinya mungkin hasilnya tidak akan mencukupi untuk biaya. Makanya eh, dari sisi timeline itu benar-benar harus kita siapkan. Nah, RAF University ini location ya, entah itu misalnya di Indonesia, kita sudah punya angan-angan, atau di Asia, atau di Europe, atau di UK. At least di year 10, 11 ini udah mulai punya gambaran. Tentunya diskusi juga dengan anak dan tadi hasil hasil preferensinya dia atau minat bakat. By year 11 itu mungkin IGSE itu kan year 10, 11. Jadi udah punya top 10 university choice, ya kan, supaya kita bisa fokus. Yang tidak diinginkan adalah pada saat kita mungkin sudah siap-siap anak ngambil IGCSE misalnya, pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk nanti kuliah tiba-tiba berubah di tengah jalan. Nah, itu agak sulit nantinya untuk harus mengambil pelajaran-pelajaran yang lain yang sebagai persyaratan kuliah. Lalu nantinya tentunya dari persiapan dananya kita investasi, kita siapkan likuiditas, dan nanti kalau sudah kuliah ya tidak bisa investasi lagi, tapi lebih kepada cash flow management. Bagaimana kita memanage biaya-biaya kuliah tersebut yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Sudah year 12 atau 13 itu sudah mulai university registration. Nanti Mas Wahyu akan sharing detailnya mungkin bagaimana proses-proses tersebut. Untuk rekan-rekan mungkin yang bisa dipertimbangkan juga adalah beasiswa. Jadi pemilihan universitas itu sesuai dengan mungkin adanya beasiswa karena beasiswa ini akan menjadi penyeimbang biaya gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa membantu nantinya. Karena yang kita tujuannya adalah memberikan pendidikan yang baik buat anak. Tapi jangan sampai juga eh, pilihannya dibatasi oleh ketersediaan dana atau tidak siapnya kita dana untuk membiayai tersebut karena disayangkan nantinya. Kalau saya lihat eh, secara umum, misalnya pendidikan-pendidikan either yang Euro, UK, atau US itu kita untuk mengestimate, kita bisa lihat sekarang misalnya di semua website kampus itu ada breakdown fee-nya. Kira-kira anak kita mau kuliah kapan, bisa kita pakai estimasi 5% inflation dalam 1 tahun. Sehingga pada saat nanti anak akan kuliah 10 tahun lagi atau 11 tahun lagi, kira-kira biayanya nggak akan jauh beda. Sehingga kita bisa jauh siapkan sebelumnya. Dibandingkan kita tidak tahu sama sekali, tidak punya bayangan, pada saatnya nanti kita estimasi, baru kita estimasi, wah ternyata biayanya kurang. Eh,
Kalau saya lihat secara umum, contohnya kayak S1 internasional aja di Indonesia, ini cost ya. Jadi cost ini tuition aja, bukan living cost. Per year-nya itu sekitar 10.000 sampai 15.000 dolar ya, tentunya rupiah. Malaysia mungkin sekitar 20-30 ribu dolar. Netherlands sekitar 34.000 dolar. US, Kanada, Aussie, UK ini yang memang agak mahal, 40 sampai 60. Kalau kita lihat di Qatar, Carnegie Mellon Qatar sendiri itu sekarang sekitar 60 sampai 65 ribu dolar per tahun, itu dikali 4. Jadi bayangan aja ya, tidak murah gitu loh biayanya. Nah, untuk itu perlu adanya persiapan yang sejak dini gitu loh, ya kan, untuk eh, mempersiapkan biaya ini. Oke, jadi dari sisi pendanaan, pertanyaan adalah kapan kita mulai? Jawabannya adalah sekarang. Bahkan mungkin ya itu kan tergantung kesiapan teman-teman. Tapi eh, karena kalau kita nggak siapkan dari sekarang, apalagi dengan adanya inflasi, dengan adanya pemilihan negara yang mungkin, jadi gini, bisa aja kita mempersiapkannya mungkin di suatu negara, tapi pada saatnya nanti anaknya ingin kuliahnya di negara yang lain, yang mungkin biayanya lebih mahal. Nah, di saat-saat mungkin year 10, year 11 itu sebaiknya juga sudah ada diskusi dengan anak. Kira-kira minimal lokasinya, minimal majornya itu udah kelihatan gitu loh, ya kan. Untuk rekan-rekan yang masih punya waktu lama, ya tentunya banyak pilihan untuk persiapan dananya ya. Salah satunya ya mungkin investasi ya, harus kita buat portfolio. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang punya aset-aset yang sudah menghasilkan ya, dan itu di keep aja. Tapi jangan lupa nanti 2 tahun sebelum kuliah, mohon agar mungkin investasi tersebut diliquid, artinya dilikuidasi, mungkin kita bisa simpan cashnya atau US dollarnya, karena jangan sampai nanti ada pengaruh market sehingga dananya tidak mencukupi. Budget aggressively, spend as actual. Karena kita belum tahu anak kita nantinya akan berkuliah di mana, jadi mungkin kita bisa eh, tidak terlalu irit-irit gitu loh dalam membudget. Jadi kita coba sebisa mungkin kita sesuaikan lifestyle kita dan kita sisihkan yang optimal untuk nantinya. Karena pada saatnya nanti, kalaupun kita dana pendidikan berlebih itu nggak masalah gitu loh, ya kan? Karena nanti spend as actual, apapun sekolahnya kita gunakan. Kalau ada sisanya, uang itu ya kita bisa pakai buat yang lain, bahkan mungkin buat retirement fund. Sekali lagi jangan lupa rebalancing. Jadi contohnya kalau di kanan ini, kalau di kanan kan kita lihat ada yang saham, ada yang bonds gitu loh, ya kan. Ada mungkin yang karena waktunya lama sahamnya mungkin 65%, 70%. Jangan lupa 2 tahun, 3 tahun sebelumnya kita rubah supaya ke instrumen yang tidak terlalu beresiko sehingga kita bisa mengamankan dana pendidikan anak. Itu saya cuman, jadi ini hanya ilustrasi aja. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya mengenai reksadana. Jadi ini hanya pilihan. Nanti saya nggak akan terlalu dalam di sini, tapi mungkin nanti kalau mau didiskusikan, ditanya jawab bisa lebih lagi. Eh, saya kira itu aja saya punya mengenai Kanada, tapi mungkin saya share aja nanti di akhir mungkin supaya kita bisa ada waktu untuk mendengarkan rekan-rekan yang lain juga. Eh, itu aja, sekian dari saya, Mas Bagir, Mas Bayu. Mungkin bisa dilanjutkan ke rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Mas Ari atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Penjelasan dari sisi material dan finansial juga. Sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Reza, saya sedikit brainstorming. Di sini di Qatar ada beberapa kurikulum yang diajarkan ke anak-anak kita
yaitu yang pertama British Curriculum, terus American Curriculum, International Curriculum, and IB, International American. Kebetulan anak saya di IB. Jadi dari situ kita bisa apa namanya kita bisa studi lebih lanjut kemana anak-anak kita akan lanjut kuliah. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Mas Reza untuk menjelaskan tipsnya. Terima kasih. Silakan Mas Reza. Mas Reza mungkin sedang di-mute, silakan. Kedengeran ya, Mas Bayu sudah sekarang? Oke, Kedengeran. silakan Mas. sudah kedengeran. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu kesempatannya. Jadi mungkin sedikit disclaimer sebelum saya mulai. Mungkin buat saya ini bukan berbagi tips ya, tapi berbagi pengalaman, lebih ke pengalaman pribadi saya, pengalaman keluarga dalam mempersiapkan kuliah anak yang saat ini sekarang kuliah di Malaysia. Jadi mungkin apa namanya konteks situasinya agak sedikit berbeda dengan kebanyakan rekan-rekan. Jadi pada saat kita mempersiapkan kuliah anak itu juga pengalamannya sedikit berbeda. Jadi kami sekeluarga itu baru tiba di Qatar 3 tahun terakhir ini. Jadi kami tiba di sini 2021. Saat itu anak saya yang sulung itu sudah memasuki kelas 2 SMA. Jadi rencana awalnya sebelum kami pindah ke sini itu adalah nanti kuliahnya di perguruan tinggi negeri di Indonesia gitu ya. Setelah selesai SMA, lulus SMA, ambil UMPTN atau jalan lain untuk coba cari tempat kuliah di perguruan tinggi negeri. Tapi karena kemudian pindah ke sini, sempat kita masih maintain approach tersebut, rencana tersebut, gitu ya. Jadi ya sudah selama SMA di sini, nanti setelah lulus SMA balik ke Indonesia, ambil program internasional di salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi itu yang kita masih rencanakan. Untuk tentunya perencanaan pendanaannya juga masih sesuai dengan rencana itu, ya. Ternyata pada saat perjalanannya, kemudian anak saya itu bilang bahwa dia sepertinya mau lanjut apa namanya menjalani pendidikan di luar Indonesia, gitu ya. Karena dia mau lanjut punya exposure internasional, kemudian juga nanti mau coba memiliki karir di luar negeri gitu. Jadi akhirnya kita coba switch plan-nya. Jadi kita coba cari alternatif tempat kuliah selain Indonesia yang masih visible dalam waktu yang sudah mepet gitu ya. Akhirnya yang kita pertimbangkan beberapa faktor dan salah satu yang kita pertimbangkan adalah di Malaysia. Apa saja yang menjadi pertimbangan? Jadi konteksnya di sini adalah program internasional di Indonesia, di PTN di Indonesia dengan alternatif lain gitu di luar negeri. Yang jadi faktor pertimbangan pertama tentu saja kualitas, yang antara lain seperti Mas Ari tadi sampaikan, indikatornya itu adalah ranking. Meskipun tentu ini bukan indikator satu-satunya gitu ya, tapi lembaga pemeringkat ini kan biasanya sudah mengumpulkan banyak faktor untuk menentukan ranking suatu institusi pendidikan, sehingga ini adalah salah satu indikator utama yang kita lihat.
kami melihat bahwa kalau di Malaysia itu ada beberapa universitas, termasuk universitas negerinya, itu yang rankingnya cukup tinggi, masuk dalam 100 besar ranking global menurut QS. Dan juga ada beberapa yang lain yang di sekitar ranking 100-an gitu ya, jadi cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Mungkin karena lebih open terhadap international kurikulum, berbasis kurikulum Inggris mungkin ya. Jadi kami melihatnya itu lebih adaptif untuk international exposure gitu. Dan nanti juga kita bisa lihat contoh di pengalaman saya itu adalah ada beberapa foreign university di Malaysia seperti yang juga kita miliki di Qatar, yang mereka punya kurikulum berbasis universitas asalnya. Kemudian bahasa Inggris itu adalah bahasa pengantar di Malaysia, bahasa pengantar pendidikan. Jadi sudah tentu saja sudah lebih secara terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam dunia pendidikan. Meskipun di Indonesia di beberapa PTN sekarang ada international program, dari penuturan beberapa teman dan juga bahkan pengajar di sana gitu ya, kadang-kadang karena bahasa Inggris ini bukan bahasa kedua di Indonesia, bahasa asing, totally bahasa asing di Indonesia, jadi dalam penyampaian materi pengajaran juga masih kadang-kadang tidak lancar gitu. Jadi ini kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Kemudian biaya kuliah dan biaya hidup mungkin pertama. Di Malaysia itu biaya hidup itu sangat mungkin sama dengan di Indonesia, dan bahkan di beberapa tempat itu bisa lebih rendah. Biaya untuk makan misalnya, kemudian biaya akomodasi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan di Indonesia untuk beberapa sentra perkuliahan seperti di Jogja dan Bandung itu mungkin bahkan lebih murah. Biaya kuliah juga ini kalau dibandingkan dengan di Indonesia mungkin lebih tinggi, tapi dengan biaya kuliah di Eropa atau di UK atau di Amerika Utara jelas lebih rendah. Nanti mungkin ada sedikit perbandingannya. Dan tadi seperti Mas Ali sampaikan juga ada faktor budaya, karena tetap saja budayanya masih budaya Muslim gitu ya, Melayu juga, jadi lebih mudah lah mungkin untuk kami yang agak-agak takut mengenai masalah LGBT dan lain-lain, mungkin di Malaysia itu lebih nyaman. Gitu. Nah kemudian ada beberapa jenis perguruan tinggi di Malaysia yang sempat kami lihat sebagai kandidat tempat putra kami untuk berkuliah. Itu yang pertama universitas negeri. Menurut informasi di universitas negeri ini biayanya sangat rendah. Jadi mungkin ada di beberapa universitas itu biaya antara domestic student dan international student itu tidak terlampau jauh, dan masih di kisaran sekitar 10-15 ribu ringgit Malaysia per tahun, which is berapa itu? 30-40 juta rupiah per tahun. Jadi sangat murah gitu ya. Bahkan sangat kompetitif dibandingkan dengan program internasional di Indonesia. Sempat kami pertimbangkan untuk menguliahkan putra kami di sini. Hanya saja, jadi dalam proses ini kami sempat tanya dengan beberapa konsultan pendidikan yang biasa membantu siswa Indonesia untuk berkuliah di Malaysia. Mereka punya program untuk banyak lulusan SMA di Indonesia gitu ya, untuk masuk ke universitas-universitas negeri di Malaysia. Tapi mereka agak bingung karena putra saya ini kan lulusnya di SMA di Qatar, jadi mereka nggak punya pola yang kompatibel. Jadi akhirnya kita terpaksa lihat pilihan lain. Sempat kita lihat beberapa universitas swasta di sana, yang beberapa rekan di Qatar juga menguliahkan putra-putrinya di sana. Tapi yang lebih menarik mungkin untuk kami itu adalah
yang disebut sebagai Foreign University Branch Campus. Jadi di Malaysia ini banyak ada beberapa universitas dari luar negeri, terutama dari UK dan Australia, yang memiliki cabang kampus di Malaysia, dan tidak hanya di Kuala Lumpur, tapi di beberapa tempat lain, gitu, bahkan di Sarawak atau di tempat lain. Nah, ini yang menarik karena pertama yang kita lihat itu adalah kurikulum, dan beberapa universitas ini memiliki kurikulum yang persis sama dengan universitas asalnya, gitu ya. Universitas yang sebagai contoh, universitas yang akhirnya kami pilih untuk sebagai tempat putra kami kuliah itu, yaitu adalah University of Nottingham, Malaysia. Ini salah satu contoh ya. Jadi pertama kita lihat kualitasnya tadi. Kalau kita lihat dari QS ranking itu masuk dalam 100 besar global ranking menurut QS. Dan ini kampus di sini adalah bagian dari kampus asalnya, ya. Dan yang menarik dari kurikulum itu adalah Inclusion of Professional Certification Program. Jadi untuk Business and Finance Studies itu kurikulumnya itu dikaitkan dengan beberapa sertifikasi yang biasanya disyaratkan atau sangat membantu dalam dunia kerja nantinya. Jadi misalnya untuk di finance itu salah satu program sertifikasi yang paling bagus, yang paling rigoros, yang paling sulit untuk didapatkan itu adalah CFA program, Chartered Financial Analyst Program. Nah, di universitas ini, termasuk di kampus di Malaysia, program certification ini masuk dalam kurikulumnya, gitu ya. Kemudian untuk accounting, setelah mengambil beberapa mata kuliah di kampus, itu ada beberapa papers yang disyaratkan dalam professional examination untuk beberapa professional qualification, termasuk CPA Australia, CPA England and Wales, gitu ya. Itu bisa di exam, gitu. Jadi agak lebih cepat untuk bisa mendapatkan professional certification dibanding kalau harus mulai lebih awal. Jadi kalau saya lihat di beberapa program internasional di PTN Indonesia yang untuk finance dan economics ini masih belum serobas ini. Kemudian dari sisi biaya, tadi kalau biaya hidup di kampus dorm itu mungkin biaya rental kamarnya itu antara 400 sampai 600 ringgit Malaysia per bulan. Jadi berapa itu kira-kira? 600 kali 3. Kira-kira 1,5 sampai 2 juta per bulan, which is mungkin masih kurang lebih kompetitif lah dibandingkan dengan beberapa tempat di Indonesia. Dari segi tuition fee-nya sendiri itu mungkin sekitar 40 sampai 50 ribu ringgit Malaysia per tahun, atau sekitar 170, ini kurang lengkap, 150 sampai 180 juta per tahun. Sementara di UK campusnya itu mungkin sekitar 3 kali lipatnya. Ya tentu memang ada perbedaan dari sisi fasilitas dan exposure, tapi perbedaan tuitionnya itu cukup tinggi, sehingga dengan nilai uang itu bisa mengakses kurikulum UK yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Wahyu. Itu kan sudah cukup advance develop, gitu ya, dengan tuition yang relatif lebih visible. Mungkin
Itu saja Mas Bayu, sharing pengalaman saya secara pengalaman saya dan keluarga gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya um, di sesi diskusi bisa tanya jawab, bisa diskusi lebih lanjut. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza atas sesi penjelasan dan pengalamannya. Bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan bisa dikirim lewat chat. Walaupun ada spesifik pertanyaan dari narasumbernya, mungkin juga bisa dikasih bracket siapa narasumbernya begitu. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumbernya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu juga, kita lanjut ke sesi penjelasan pengalaman ataupun tips selanjutnya dari Mas Wahyu, yang saat ini sedang menggunakan anaknya di UK. Silakan Mas Wahyu, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Saya langsung aja. Jadi topik presentasi saya mengenai mempersiapkan anak kuliah di luar negeri dengan konteks kuliah di UK. Sebagai konteks, dua anak laki-laki saya, yang pertama kuliah di Chemical Engineering Manchester sudah lulus, kemudian S2 di Imperial College London, Advanced Chemical Engineering sudah lulus, dan sekarang bekerja di London. Anak yang kedua, Mas Wahyu, maaf suaranya bisa, Mas Wahyu maaf, suaranya bisa dibesarkan sedikit volumenya. Terima kasih. Baik, bagaimana sekarang Pak Wahyu? Agak lebih besar lagi boleh? Sepertinya saya harus teriakin. Baik, ya. Mungkin. Jadi anak yang kedua kuliah siap. di University of Leeds di Computer Science, sekarang ada di year 2. Ketika saya mempersiapkan presentasi ini, sebenarnya ada sedikit challenges karena beberapa step yang sudah kami jalani itu sudah sekitar 5-6 tahun yang lalu. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa diskrepansi atau error. Ada beberapa rekan di sini yang mungkin sekarang masih menyalurkan anaknya di UK, atau ada yang sekarang ada di UK. Kalau ada saya kesalahan, silakan dikoreksi. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan mungkin tidak relevan dengan dan semuanya. Individual atau family circumstances itu bisa berbeda, jadi ini sangat memainkan peranan penting dalam making decision di mana dan apa yang harus dikuliahkan. Kemudian university application proses itu sangat dinamik. Jadi apa yang saya paparkan sekarang mungkin akan ada perubahan beberapa bulan ke depan atau tahun depan, jadi tidak bisa 100% dijadikan patokan. Saya bagi dua presentasinya, 5 menit pertama saya akan coba touch base di general kesiapan, sementara 10 menit terakhir saya akan coba masuk ke dalam spesifik ke UK. Sesuai dengan temanya mempersiapkan anak untuk kuliah di luar negeri, jadi pertanyaan yang paling relevan adalah apakah kita sudah siap? Nah, berdasarkan pengalaman pribadi kami, ada 4 faktor yang harus kita bisa jawab apakah kita sudah siap. Yang pertama adalah academic preparation, bukan hanya mengenai anaknya yang sudah siap dari sisi akademis, tapi juga dari sisi orang tuanya. Yang kedua adalah university selection dan application. Dan dua ini sangat berkaitan karena apa yang kita, seperti Mas Ari singgung di awal, seleksi university akan menentukan preparation dari akademik, dan academic preparation juga menentukan apa aja yang bisa dipilih. Yang ketiga adalah financial planning, dan financial planning adalah seperti Mas Ari bilang adalah suatu iteratif proses yang terkait dengan university selection. Faktor yang terakhir adalah transitioning. Ini faktor yang mengarah ke soft part dari kesiapan anak untuk kuliah. Ya. Nanti saya akan singgung di salah satu slide mengenai transition. Saya tidak akan jelaskan detail mengenai academic preparation, tapi ada 2 hal yang bisa saya highlight di sini. Selebihnya bisa dibaca. Yang pertama adalah ketika anak saya di year 12-13, ada salah satu saran yang baik dari gurunya, yaitu di year 12 dan 13, kamu itu harus egois. Egois dalam arti kamu harus mengedepankan interest kamu dibanding dengan interest sekolah dan interest yang lain. Artinya apa? Kadang di year 12 dan year 13 anak kita tuh sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung
tercapainya good grades atau achievement. Dan ini yang jadi pelajaran mahal buat anak saya yang pertama karena dia sangat sibuk dengan menjadi kayak semacam ketua panitia malam pentas seni, kemudian yearbook dan seterusnya. Jadi dia agak keteteran. Dan itu sangat mahal karena ketika hasil keluar dia miss beberapa poin dan dia tidak bisa masuk ke university yang dia tuju. Jadi pelajaran sangat mahal. Kalau bisa sebagai orang tua kita harus bisa ngasih semacam pandangan bahwa oke, kita boleh melakukan kegiatan kurikulum, tapi ada saatnya di mana kita harus egois, kita fokus pada studi supaya kita akan tidak menyesal. Yang kedua adalah familiarisasi dengan standar testing, karena beberapa courses, undergraduate courses punya beberapa requirement yang berbeda. Kalau Anda masuk law, masuk medicine, masuk engineering, ada beberapa requirement yang spesifik ke major itu, dan kita harus sebagai orang tua dan anak harus tahu apa saja yang harus disiapkan. 5 atau 6 tahun yang lalu, kalau kita bicara masalah IELTS atau SAT, frekuensi dari testing tidak terlalu banyak di Qatar. Jadi kita sebagai orang tua waktu itu sempat miss sebagai fallback option, misalnya kita selain UK kita mengarah ke Singapura. Dan salah satu persyaratan dari Singapura adalah SAT test. Ternyata di Qatar waktu itu hanya ditawarkan selama 3 atau 4 kali dalam setahun dan kita miss test date-nya dan akibatnya kita tidak bisa melakukan admission ke Singapura. Akhirnya fallback option itu jadi hilang. Financial planning akan saya skip karena sudah dibahas Mas Hari. University selection and application, yang paling penting adalah sebagai orang tua kita harus well informed. Tidak bisa kita sepenuhnya mengarahkan atau berdasarkan kepada anak, tapi sebagai orang tua kita harus punya pandangan yang lebih, kita harus bisa well informed, dan well informed itu bisa dari macam-macam, bisa dari diskusi dengan orang tua yang lain, bisa dari site visit sendiri, atau bisa dari browsing. Memilih universitas yang baik ada beberapa faktor, bisa dari akademiknya, nanti akan saya singgung waktu masuk ke UK, dari environment-nya maupun dari faktor-faktor yang lain. Nah, ini salah satu slide yang mungkin agak beda dengan para narasumber yang lain. Sebagai orang tua, kita mengalami masa transitioning. Kita harus melepaskan anak kita masuk kuliah, anak harus lepas dari orang tua untuk bisa mandiri. Disinilah fase yang penting bagi keduanya bahwa kita harus, sebagai orang tua, harus support decision making process. Jangan sampai ketika anak sudah di kuliah di Universitas A, kemudian misalnya mengalami challenges, kita menyalahkan mereka bahwa tuh coba gara-gara kakak milih universitas ini kakak jadi nggak bisa, misalnya nggak bisa berjalan dengan baik, atau sebaliknya gara-gara kita memaksakan kehendak kita kepada anak tidak bisa perform dengan baik dan anak menyalahkan orang tua. Jangan sampai kita berada dalam posisi seperti itu. Yang kedua yang sangat penting di dua sisi ini adalah life skill, karena ketika anak mandiri dari orang tua, mereka harus bisa menjalankan segala sesuatunya dengan sendiri. Maka life skill seperti budgeting, finance, basic life skill, memasak, mencuci, dan seterusnya itu harus bisa dikuasai. Sebagaimana juga dengan life skill seperti bagaimana mereka memaintain safety dan well-being, dan time management karena mereka sudah beyond the parent control. Nah, coba kita sebelum masuk ke UK. Jadi apa selanjutnya sebagai orang tua ketika anak sudah kuliah di luar negeri? Pertama adalah communication dan support. Kita harus selalu berdoa buat mereka. Kita harus stay connected. Kita harus celebrate milestone supaya mereka ter-encourage untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dan kita sebagai orang tua juga harus tetap disiplin. Jadi financial plan-nya harus tetap on track supaya kita bisa tetap support sampai kuliahnya selesai dengan on time. Nah, coba kita masuk ke UK spesifik. Jadi kenapa studi di UK? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah shorter degree course. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di UK untuk bachelor degree cukup 3 tahun. Ya, sementara master course-nya bisa 1 tahun. Jadi dari sisi duration itu cukup singkat dibanding dengan di negara lain. Kemudian di UK juga diverse culture-nya, diverse culture untuk mereka yang datang dari Muslim background akan sangat membantu karena di sana juga Muslim population cukup baik.
Nah, kalau kita dari populasi international student juga cukup banyak, 24% dari student itu international student, dan kebanyakan dari China, India, kemudian dari Nigeria. Nah, ini yang paling bagus juga bahwa setelah anak lulus dari kuliah, mereka bisa apply graduate visa yang membolehkan international student untuk stay di UK selama 2 tahun untuk mencari kerja atau sebagai melakukan pekerjaan volunteer atau bekerja itu sendiri. Nanti akan saya bahas mengenai graduate work visa ini. Nah, kita bicara ranking. Apakah ranking itu everything untuk university ketika kita memilih university? Jawabannya adalah ranking adalah satu faktor yang penting, tapi tidak tell us the whole story ya. Karena ranking institutionnya itu menggunakan metodologi yang berbeda, kadang subjeknya juga very spesifik. Nah, kalau kita lihat differences between rank university tidak sepenuhnya obvious. Apakah kita bisa membedakan university yang ranking 10 dengan ranking 15? Mungkin tidak bisa. Jadi tidak bisa dijadikan patokan yang pasti. Ada beberapa institusi yang melakukan ranking. Yang pertama adalah THC, Times Higher Education, QS World, dan Academic Ranking atau Shanghai Ranking. Mereka ini lebih ke arah academic excellence. Jadi mereka melihat faktor mengenai research, paper publication, kadang ke Nobel. Jadi untuk university yang tidak banyak melakukan research itu akan rankingnya akan sangat rendah. Ini saya ambil 3 contoh berdasarkan pengalaman kami. Imperial College London dan Manchester, mereka itu dekat dengan kekuasaan. Kalau di Manchester mereka ada kota-kota industri ya. Jadi banyak research atau grand research yang berasal dari industri. London pusat dari bisnis. Jadi naturally university di situ banyak mendapatkan research compare to misalnya University of Leeds. Jadi kalau kita lihat ini misalnya ada beberapa perbedaan dari sisi ranking. Jadi benar bahwa ranking tidak bisa dijadikan patokan karena tidak tell the whole story. Tapi bisa dilihat di sinilah variasi dari rankingnya seperti apa. Yang saya bisa sarankan adalah ketika kita melihat memilih university ini untuk mengcombine antara world ranking dengan UK spesifik. Karena UK spesifik melihat satisfaction dari student maupun dari graduate prospect dari university itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mengcombine 2 ranking itu. Kalau saya tanya AI, sekarang zamannya AI, jadi kita bisa tanya AI, siapa sih top 20 university di UK? Mereka ternyata agak-agak dekat dari sisi jawabannya, kecuali ada beberapa university yang agak berbeda di antara 3 AI tool ini. Di UK dari sisi application process, semua application harus melalui UCAS, Universities of College and University and College Admission Services. Dan ini applies untuk semua student, baik home student, yaitu UK based student, maupun overseas, like international student. Yang paling penting adalah bahwa kita harus leave enough time untuk mengcomplete the application. Karena bisa jadi ada beberapa challenges, ada beberapa masalah yang harus kita resolve supaya kita make sure itu sampai ke UCAS di deadline yang dimaksud. Sebagai contoh untuk entry 2024 di September, itu kita bisa apply UCAS early September. Karena ada beberapa subjek seperti medicine di Oxford atau di dentistry, itu deadline-nya 15 Oktober, kalau tidak salah. Sementara untuk typical undergraduate courses yang lain, itu biasanya by 31st January. Tapi yang paling penting di sini adalah ada deadline 15 Januari di mana kita dapat equal consideration. Dalam arti bahwa semuanya akan di-treat sama, dan jika memenuhi persyaratan langsung akan dikasih offer. Kalau misalnya anak kita apply setelah 31 Januari, itu akan berdasarkan priority. Apa aja yang ada di application form, kita harus complete detailsnya, education history, employment history, harus write personal statement, kemudian submit application, harus mendapatkan reference, pay application fee, dan kemudian send application. Jadi ini sebenarnya adalah involvement dari 3 party, applicants,
UCAS sebagai mediator dan institution. UCAS akan menjembatani antara aplikasi ke institution, institution make decision, kemudian kembali ke UCAS, UCAS akan ngasih tahu ke aplikan. Jadi ini Maaf, Prof. kira-kira timeline-nya. Maaf, satu menit lagi, Prof. Baik, ini 2 slide terakhir. Ini kira-kira menggambarkan UCAS timeline seperti saya bilang bahwa untuk entry tahun depan itu sudah dimulai kira-kira bulan September. Bulan Januari itu adalah deadline untuk typical courses. Kemudian di sini biasanya ketika anak-anak kita mendapatkan offer, ada yang conditional, ada yang unconditional. Ketika grade-nya keluar di bulan Agustus, yang namanya result day, disitulah bahwa anak-anak kita bisa accept offer-nya, dan September mereka bisa mulai. Oke, kita bicara living cost. Ini typical living cost. Yang paling besar adalah di tuition fee. Saya coba gambarkan di 2024 untuk 3 subjek, chemical engineering, computer science, dan management. Ini 2024 tuition fee untuk international student. Untuk home student itu hanya 9.250. Ini sudah terinflasi sangat jauh atau sangat tinggi karena saya ingat waktu 2022, waktu anak saya yang kedua masuk di University of Leeds, itu cuma membayar 23.500. Sementara anak saya waktu masuk di University Manchester, Chemical Engineering, tahun 2019, itu hanya 22.000. Jadi benar yang dikatakan Mas Ali, kita harus memperhitungkan inflasi dan kenaikan dari tuition fee. Ini slide terakhir. Dari sisi living cost, ada breakdown, ini contoh dari University of Manchester. Jadi suggestion-nya adalah tiap bulan kalau kita living di London, budgetnya adalah sekitar 1.300 sampai 1.400 pound per month, including accommodation. Kalau living in the rest of the UK, 900 sampai 1.300. Again, karena accommodation adalah contribution-nya adalah the big chunk, maka seleksi dari accommodation akan sangat mempengaruhi budgetary per month-nya. Sepertinya itu dulu dari saya. Mungkin kita bisa lanjut dari sisi pertanyaan. Ada beberapa slide yang bisa saya share nanti waktu acara tanya jawab. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih Prof. Wahyu atas penjelasannya mengenai tips sekolah anak di luar negeri, khususnya UK. Kebetulan University of Manchester, jangan-jangan Prof. Wahyu karena fans dari Manchester City begitu ya? Oh betul. Kriteria paling penting itu. Yang penting sekalian jenguk anak, sekalian nonton bola, itu pas banget. Baiklah, kita lanjut ke sesi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Syarif, yang saat ini anaknya sedang kuliah di Belanda. Silakan Mas Syarif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Screen-nya kelihatan sudah Mas Bayu ya? Kelihatan Mas Syarif. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Yadni yang sudah memberikan kesempatan buat saya sharing pengalaman tentang anak-anak saya yang sekarang satu sudah lulus, satu masih kuliah di Belanda. Sekedar gambaran umum, anak saya yang pertama itu kuliahnya di kayak semacam ITB atau ITS-nya, jadi di Eindhoven, di Belanda. Yang kedua itu di Erasmus University. Kedua-duanya di Qatar dulu di British Curriculum IGCSE exam ya. Jadi saya kurang lebih akan membahas di area sini gitu. Mungkin saya akan tahu sedikit masalah yang universitas lain atau kurikulum lain, tapi mungkin sebagian besar yang saya ketahuin cukup mendalam tuh di 2 area ini. Jadi mungkin nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut, dan di sini juga banyak saya lihat teman-teman yang memang sudah menguliahkan anaknya juga di Belanda, dan dulu sempat saya tanya-tanyain juga.
Ya, terima kasih juga ini tuh buat teman-teman yang sudah membimbing yang waktu anak-anak saya juga waktu itu masuk. Baik, saya ada beberapa slide yang akan saya cepat karena sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Tapi intinya saya setuju dengan pembicara sebelumnya bahwa kita memang perlu mempersiapkan sedini mungkin. Karena memang sering sekali saya dapat pertanyaan pada saat anak kelas 13 baru mau mikir mau ke universitas mana, mau ke jurusan apa. Ini kan apa sangat sayang sekali gitu. Kalau saya membagi fasenya itu kurang lebih seperti ini. Berdasarkan pengalaman mirip-mirip dengan Mas Ari tadi. Jadi year 9 yang 10 tuh kita ya eksplorasi lah, cari-cari, baca-baca, cari informasi sebanyak mungkin. Dan sedikit mulai memutuskan untuk mengambil ke arah mana nih, mau ekonomi, engineering, art science, atau yang lain. 11-12 ini sudah mulai, istilahnya itu kalau mau lari itu sudah di start line itu, jadi kita harus sudah get ready gitu. Jadi kalau saya itu sudah shortlist university, shortlist major, kalau ada requirement exam kita lakukan dan lain-lain. Year 13 udah, itu year 13 itu udah bukan waktunya untuk mikir lagi, itu sudah eksekusi aja. Saya bahas tentang eksplorasi sedikit, year 9, year 10, ini yang saya lakukan, saya survei tentang university, hampir di seluruh dunia. Saya coba cari seperti apa sih perbedaan-perbedaannya dan lain-lain, dan saya kumpulkan semua informasi, kurang lebih informasi yang saya kumpulkan ini sebagai nanti bahan pertimbangan. Dari mana? Yaitu dari internet, baca-baca vlog, YouTube, banyak university fairs di Qatar juga, ada juga university fair online. Saya juga sempat visit beberapa university yang kira-kira sudah mendekati bakal calon university yang mau kita apply nantinya. Terus juga major saya, karena anak pertama saya ingin masuk computer science dan saya tahu banyak tentang computer science, saya sampai masuk ke urusan silabusnya. Karena saya tahu ini banyakkan teorinya apa banyakkan prakteknya, anak saya itu lebih suka yang seperti apa. Nah, itu saya bisa masuk ke dalam sana. Jadi karena antar university walaupun sama-sama computer science, materinya bisa jadi berbeda walaupun sama-sama di Belanda. Tentu saja sekarang university website itu komplit sekali. Jadi kita bisa menemukan semua informasi di university website sampai ke detail-detail apa yang akan dipelajari semester 1, 2, 3-nya. Juga saya ngajak anak-anak saya itu ketemu orang-orang yang ngerti. Karena anak kedua saya itu pengen ke ekonomi dan saya tidak punya ilmunya. Nah, saya bawa ke teman-teman yang punya knowledge di area situ. Terus saya juga ingin tahu anak-anak ini tuh beneran nggak sih ini cuman maunya dia aja apa atau bener dia punya passion dan punya kemampuan di sana. Nah, itu yang disebut tadi tes minat dan bakat. Dan diskusinya keep going ya. Karena anak saya yang pertama tuh easy, udah tahu arahnya kemana. Anak saya kedua relatif saya harus sering berdiskusi karena dia punya beberapa pilihan yang agak jauh gitu. Jadi ya itu diskusi harus terus dilakukan. Terakhir seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, life skill itu penting sekali ke mempersiapkan mental mereka dan juga iman mereka. Kita nggak tahu mereka akan kuliah di mana. Di negara Muslim sekalipun ya mungkin tetap kita harus bekali mereka karena mereka jauh dari kita. Kita nggak ada kayak webcam yang bisa ngontrol mereka. Itu udah kita serahkan yang di atas saja kalau udah itu. Dan ini caranya gimana ya? Praktis. Jadi anak-anak saya cowok semua harus bisa masak semua, harus bisa nyetrika semua, harus bisa basic life skill itu harus bisa. Year 11-12 kita shortlist university. Terus juga kalau portfolio kita perbanyak portfolio, apakah itu ekstrakurikuler, kompetisi,
kalau misalnya mau ngarah ke art design tuh memperbanyak portfolio art design karena nanti akan ditanyakan atau penunjang nanti kalau misalnya mau beasiswa dokumen terus kalau exam saya prefer year 11 itu sudah IELTS atau TOEFL karena bekal dari IGCSE O level itu sudah cukup untuk mereka dapat nilai IELTS yang bagus apalagi yang sekolah di Qatar saya nggak ragu sekalipun karena kenapa year 12 mulai untuk move ke SAT. SAT kita masih bisa ambil berapa kesempatan. Jadi kalau misalnya nilainya masih kurang bagus bisa kita perbaiki. Ini in case ada syarat dari universitasnya untuk melakukan SAT. Dan tentu saja untuk fokus ke area yang akan dia masukin di IGCSE-nya. Motivation letter juga saya dorong seawal mungkin year 9, year 10 itu sebenarnya sudah saya dorong biar mereka sudah mulai draft year 11, 12 tuh tinggal minta review. Kita minta review ke teacher, ke teman, ke kadang-kadang beberapa orang yang kita pikir mampu buat ngasih masukan, kita minta bantuan. Jadi banyak sekali resources dan orang-orang sangat helpful, alhamdulillah. Year 13 begitu masuk tuh September, Oktober tuh sudah buka kalau di Belanda. Jadi saya sudah harus minta anak saya udah register minimal bikin user login, password dan lain-lainnya sambil menyiapkan dokumen karena dokumennya sendiri biasanya dari sekolah itu siapnya tuh setelah tahun baru. Tapi at least dari sisi kita semuanya ready. Kita daftar ke semacam UCAS-nya di UK, di Belanda juga ada itu. Terus habis itu kita daftar ke university site-nya. Terus juga kita banyak minta ke school counselor-nya buat bantu. Biasanya sih kalau di Belanda tuh satu package itu sudah disiapkan oleh dari school-nya, submit semuanya ke university. Di Belanda ada beberapa jurusan yang dibilangnya numerus fixus. Jadi daya tampungnya tuh terbatas, sedangkan peminatnya lebih banyak. Nah itu biasanya ada ujiannya di Maret dan April. Ujiannya mirip-mirip dengan psikotes gitu. Nanti kita dikasih hasilnya kita di sisi mana gitu. Kelihatan kita di ranking berapa. Karena itu juga mereka bilang ini tes ini bukan hanya untuk meranking kita, tapi untuk melihat kita tuh benar-benar mampu nggak, benar-benar minat kita ke arah sana nggak. Mereka akan kasih. Tentu saja final school exam dan dokumen legalisasi. Tentang numerus fixus ini, anak saya diterima di 2 university. Yang pertama itu, jadi kita bisa lihat dia di ranking berapa. Jadi ranking 100 besar atau 50 besar. Dari situ kita memutuskan kemarin pilih universitas yang mana. Tentang Belanda sendiri. Oke. Kenapa kita pilih Belanda? Pertama, ranking relatively bagus. Memang kita targetnya memang nggak yang top 10, top 20 yang di QS ranking seperti Mas Wahyu tadi bilang itu bukan segalanya. Tapi at least di bawah 200 besar itu tuh udah bagus banget dan Universitas Belanda banyak yang di bawah 100 rankingnya. Terus juga sekarang Universitas Belanda banyak sekali menawarkan English program. Jadi beda dengan Jerman yang harus sebagian besar programnya dalam bahasa Jerman, di Belanda banyak menawarkan English program. Biaya juga ya dalam tanda kutip cocok dengan biaya yang kita plan. Acceptance rate-nya relatively aman gitu. Jadi teman-teman kita yang apply jarang sekali yang tertolak di Belanda. Terus Belanda termasuk negara yang safe. Jadi dibandingin Qatar ya mirip-mirip lah gitu. Jadi cukup aman. Jadi kita juga tenang ngelepas anak ke sana. Dan jangan salah ternyata di S1 Belanda juga ada scholarship. Dan ada anak Indonesia di Qatar yang mendapatkan scholarship di Belanda untuk S1. Negatif poinnya di Belanda adalah accommodation. Accommodation nggak mudah didapatkan, tapi kalau kita carinya
awal biasanya dapat. Jadi ada sumber dari PPI Belanda, sumber dari website, macam-macam sumber, banyak sekali bisa dilakukan. Dan satu lagi memang banyak yang bilang bahwa tahun pertamanya tuh challenging, jadi susah. Memang sebagian besar anak merasakan kesulitan tuh waktu masuk universitas. Tapi di Belanda ini memang agak susah karena dia itu ujiannya modelnya per blok. Per blok itu per 8 minggu atau per 10 minggu. Jadi memang kalau anak-anak yang atau anak-anak di sini biasanya ujiannya per semester. Jadi agak awal-awalnya tuh harus kayak maraton gitu. Bukan maraton, sprint terus-terusan gitu. Tapi seiring waktu mereka bisa adjust. Ada beberapa hal yang kita temukan juga setelah anak-anak masuk kuliah. Ternyata dosen-dosennya tuh sangat friendly, jadi mirip teman aja. Jadi istilahnya tuh kalau kita ada masalah atau apapun kita bisa langsung datang kapanpun, nanya, saya nggak ngerti ini akan dijelaskan. Ini sangat-sangat membuat kita salah satu lega gitu. Culture-nya juga ternyata kita menemukan banyak sekali culture-culture di Belanda yang mungkin banyak orang Indonesia ke Belanda dan orang Belanda ke Indonesia, pertukaran culture dan banyak kemiripan. Di luar dugaan kami juga ternyata kehidupan Muslim di sana juga aman gitu. Jadi kita bisa tetap beribadah, masjid ya cukup banyak, dan anak saya yang udah kerja itu tiap hari Jumat dia ngambil WFH, dia bisa sholat Jumat. Jadi sama sekali nggak ada masalah gitu. Internship juga ada. Kebetulan anak saya yang satu di Eindhoven itu semacam Silicon Valley-nya di Belanda, dan satunya di Rotterdam adalah kota pelabuhan yang banyak industri juga di sana. Jadi dua-duanya tidak kesulitan mendapatkan internship walaupun part time. Anak saya yang pertama itu year 2, jadi habis year 1 dia udah dapat part time di perusahaan perusahaan IT di sana. Yang kedua ini baru year 3 dia dapat part time di perusahaan data science tapi untuk agriculture. Dan selain itu juga dia juga sempat part time sebagai asisten dosen di kampus. Satu menit Setelah lagi, lulus, maaf Mas Sarip, 1 ya. menit lagi ya. Oke, ya ini slide terakhir. Di Belanda setelah kita lulus itu ada satu tahun kita bisa apply untuk mencari visa kerja. Tapi setelah kita dapat kerja biasanya bisa convert ke work visa. Biaya hidup kurang lebih seperti ini, tuition sekitar 9.000 sampai 12.000 per year, living cost sekitar 1.000 sampai 1.200 per month in euro. Ini gambaran umum aja, kalau nanti ada yang mau tanya silakan. Saya highlight beberapa universitas yang saya tahu. Ini juga ada namanya Universitas of Applied Science. Ada beberapa teman-teman juga menyekolahkan anaknya di sana. Beberapa contoh scholarship yang kebetulan sempat saya survei, jadi saya ambil yang berdasarkan riset saya sebelumnya, mungkin ada yang mau. Ini saya ada berapa resource, silakan kalau ada yang mau gabung WhatsApp group info kuliah, kita sering diskusi di sini dengan teman-teman di Qatar, UAE, Saudi, ada juga yang dari Indonesia, dan beberapa link relevan untuk kuliah di Belanda. Nanti saya nggak tahu ya gimana caranya share slides-nya. Mudah-mudahan nanti linknya bisa dipakai buat reference selanjutnya. Terima kasih Mas Bayu. Silakan kalau kita perdalam di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Mas Sarif atas sharing pengalaman untuk menguliahkan anak khususnya di daerah Belanda. Sangat menarik infonya. Terima kasih banyak. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kita bagi sesi tanya jawab ini maksimum untuk satu pertanyaan ini 5 menit ya. Jadi langsung saja nanti yang bagi narasumber yang bisa menjawab bisa langsung menjawab. Pertanyaan pertama ini dari siapa ini, Mas Uhuy. Izin bertanya Pak, apakah dari sisi akreditasi kampus-kampus tersebut sudah diakui atau disamakan di Dikti Indonesia?
antisipasi sekiranya anak ingin kembali ke Indonesia untuk bekerja. Mungkin ada dari narasumber kita yang anaknya sudah bekerja di Indonesia, yang kebetulan kuliahnya di luar negeri, Mas Ari atau Mas Wahyu atau Mas Reza, atau dari eh, teman-teman kawan-kawan di sini juga yang anaknya sudah di luar negeri, sudah kerja di Indonesia. Saya sih belum ya, tapi kalau sepengetahuan saya biasanya itu untuk sampai SMA dia. Jadi ada semacam penyetaraannya di Dirjen Dikti. Nah, kalau untuk kuliah itu biasanya ke korporasi. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang akan menerima anak dengan ijazah-ijazah tersebut. Nah, cuman mungkin ada untuk ke BUMN persyaratannya. Tapi saya kurang tahu karena saya belum pengalaman anak saya lulus dan juga kerja di Indonesia. Itu saya kurang kurang tahu teknisnya. Mungkin kalau ada yang lain, mungkin ada yang pernah dengar. Tambahan Kalau sedikit aja. saya, ya silakan Mas Ari. Saya juga nggak ngalamin ya, belum ngalamin. Tapi ada temen yang lulusan UK itu ya nggak masalah kerja di Indonesia. Dan saya juga banyak teman-teman yang dari Indonesia malah kuliah S2 di UK ya, balik lagi ke Indonesia ya berprofesi sebagai macam-macam. Ada ASN, ada dosen dan lain-lain. Jadi sepertinya sih selama kita apa kuliahnya di universitas yang dalam tanda kutip ternama ya, yang memang sudah diketahui secara umum, asal jangan universitas yang jarang disebut namanya, mungkin itu problem kali ya. Tapi kalau udah yang tadi disebutkan teman-teman di eh, diskusi ini, insya Allah nggak ada masalah. Baik, terima kasih Mas Arisan, Mas Arif. Gimana? Sudah dijawab sepertinya ya, Mas Uhuy, untuk pertanyaannya. Kalau untuk perusahaan swasta sepertinya tidak ada masalah untuk bisa bekerja di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Hari mengenai job opportunity postgraduate di UK, bagaimana kira-kira? Mungkin Prof Wahyu bisa untuk jawab begitu. Baik, saya coba share screen. Sebelum mengarah ke job opportunities, mungkin saya jelaskan setelah graduation apa yang bisa dilakukan oleh international student. Jadi ada dua road. Yang pertama adalah graduate visa road, dan yang kedua adalah skilled work visa road. Nah, bagusnya dari graduate visa seperti saya bilang, itu kita bisa dapat 2 tahun. Tapi kalau PhD misalnya itu bisa 3 tahun, ini yang bisa dipakai untuk mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan freelancer dan seterusnya. Dan ini harus di-apply sebelum student visa to expire. Nah, anak saya sekarang pakai graduate visa karena ternyata untuk skill worker visa itu requirements-nya sangat agak berat. Ya, misalnya minimum salary itu harus segini, ini efektif 4 April. Sebelumnya itu 26.200. Karena sejak Desember tahun lalu, UK itu mencoba untuk meminimize net migration ke UK dengan cara meningkatkan minimum salary. Tentu sebagai graduate agak-agak susah untuk dapat skill worker visa karena employer akan melihat apakah student ini layak untuk digaji senilai ini. Tapi ada beberapa exception, jadi graduate bisa dibayar 70% sampai 90% dari minimum salary dengan beberapa persyaratan tertentu. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu bisa menuju ke gov.uk skilled worker visa untuk tahu lebih lanjut mengenai visa ini dan apa requirement. Mengenai job opportunities, yang saya bilang di awal ketika sebagai orang tua, yang harus kita lakukan berikutnya apa? Yaitu memaintain network. Nah, terus terang anak saya dapat pekerjaan ini dari network. Jadi tidak sengaja saya ketemu kawan, kita ngobrol-ngobrol, ternyata kawan tersebut lulusan dari Imperial College London yang sama dengan anak saya. Nah, dia ternyata dari networknya, kawannya yang di London itu bilang ada satu vakansi, dan dari situ baru anak saya di-link ke temennya temen, dan akhirnya setelah di interview meet requirements.
Jadi the power of network dan the power of alumni itu sangat kuat, dan itulah di mana selection dari university sangat mempengaruhi kesempatan bekerja. Bagaimana overall job opportunities di UK? Saya sendiri kurang tahu. Mungkin ada rekan-rekan. Pak Farid ada dari Yatmi UK ya, mungkin bisa kasih gambaran juga bagaimana job opportunities di UK. Mungkin itu saja Pak Bayu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Wahyu. Pertanyaan selanjutnya, mana sih dari Pak Wahyu, dari Mbak Nadia. Pak Wahyu, bagaimana chances scholarship di UK? Mas Bayu, Apakah ada sorry. pengalaman? Ya, silakan. Coba tadi Prof Wahyu kan tadi ada komen di sini ada teman kita dari UK juga nih, Mas Farid dari Yatmi UK. Oh iya. Barangkali mau komen, Mas Farid, mangga. Tidak ada sih, semua sudah inline lah mungkin. Cuman kalau untuk masalah tambahan aja, kalau job opportunity, kalau S1, saya juga saat ini lagi membimbing sebenarnya satu orang master dia, graduate visa cari kerja di sini. Itu agak susah. Kebetulan beliau itu lulusan dari law ya, law degree. Jadi sudah beberapa, jadi saya kasih trik mungkin coba di web. Jadi LinkedIn mungkin banyak juga LinkedIn Jobs, tapi ada website di UK itu yang cukup ini dipakai sama orang lokal di sini, namanya Indeed. Nanti saya chat di sini Indeed. Nah, kesulitannya mungkin ada di DBS check, background check itu pasti akan sulit. Jadi karena student tuh rata-rata tidak terdaftar ya di background check, jadi agak sulit. Nah, screeningnya agak lama. Jadi biasanya yang graduate visa tuh yang direkrut hanya perusahaan-perusahaan besar gitu. Mungkin itu aja sih tambahannya. Baik, terima kasih Mas Farid atas tambahan informasinya. Sangat berguna. Oke, kita lanjut lagi atau ada komentar lagi mengenai job opportunity? Pertanyaan selanjutnya. Oke, tidak ada. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya mengenai chances scholarship di UK. Apakah ada pengalaman Prof Wahyu atau mungkin Mas Farid juga bisa menambahkan? Silakan. Ya, baik Pak Bayu. Kita juga mencoba cari-cari scholarship, tapi memang opportunity scholarship untuk undergraduate courses sangat kecil. Biasanya ada di masing-masing uni. Jadi waktu misalnya anak saya yang kedua masuk ke University of Leeds, itu ada 1-2 scholarship, tapi memang spesifik ke misalnya Commonwealth countries atau mohon maaf dari family yang less privileged seperti itu. Biasanya scholarship yang tersedia untuk postgraduate seperti Chevening, Commonwealth Scholarship maupun Great Scholarship. Jadi bisa dikatakan kalau Bapak Ibu planning untuk send anaknya ke UK, mungkin sebagai pertimbangan financial planning, anggap saja beasiswa tidak ada. Jadi itu akan mempermudah untuk melower expectation bahwa oh nanti akan ada scholarship yang bisa menyeimbangkan financial planningnya. Seperti itu Pak Bayu. Terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya mengenai scholarship di UK. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana strategi dari Mas Aldo? Bagaimana strategi menyiapkan transisi kurikulum, semisal perpindahan dari British kurikulum ke kurikulum yang lain yang bukan British karena pertimbangan biaya. Misalnya anak ingin kuliah di negara-negara Eropa Tengah yang nggak pakai British kurikulum. Apakah ada tes penyesuaian lagi atau gimana ya Pak? Mungkin Mas Arisan atau Mas Sarip bisa membantu. Saya mau menambahkan aja. Jadi Ya, pada saat kita memilih kampus-kampus ini, kita salah satu syaratnya sebaiknya yang dilihat adalah syarat penerimaan. Karena biasanya kampus-kampus ini menerima dari semua cabang studi. Misalnya mereka menerima juga British Curriculum, mereka menerima IB, mereka menerima juga yang lain, ada juga yang dari Indonesia. Nah itu persyaratan harus dilihat karena persyaratan beda-beda. Contohnya misalnya untuk sekolah-sekolah tertentu, misalnya di Amerika, Kanada, mereka
mintanya year 13. Jadi atau misalnya untuk IB mereka mintanya tertentu gitu loh. Kalau saya lihat sih dari penyesuaian itu selama mereka menerima dari eh, kurikulum-kurikulum tersebut, saya rasa tidak masalah dari sisi pelajarannya ya. Karena saya lihat banyak banyak juga teman-teman yang British kurikulum kuliah di Belanda, kuliah bahkan di ada yang Hongaria, ada yang Turki segala macam. Selama mereka menerima juga karena dari situ ditentukan persyaratan yang harus kita penuhin gitu loh. Ada yang mungkin kayak British Curriculum mereka nerima ES level bisa, tapi mulai sekarang ada yang harus year 13. Ada malah sekarang yang nggak perlu SAT. Jadi lebih penting untuk melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau masalah pelajarannya sepertinya nggak masalah. Cuman ada juga salah satu concern bahwa misalnya kalau engineering dari year 12, karena kalau year 13 itu British Curriculum itu sebenarnya sudah seperti foundation college level. Jadi kalau kita ambil year 13, untuk kuliahnya itu cenderung lebih smooth transisinya dibandingkan kalau kita hanya dari year 12 lalu kita tanpa melalui foundation karena ada beberapa kampus yang menerima. Nah, itu agak challenging mungkin dari sisi mungkin pelajaran-pelajaran exactnya. Mungkin itu kalau ada teman-teman yang mau nambahkan silakan. Saya mau tambahkan sedikit, Pak Bayu. Ya, silakan, Prof. Ya, ini salah satu contoh undergraduate admission entry requirement. Saya ambil case study di University of Manchester, chemical engineering misalnya. Kalau kita lihat ada alternatif entry requirements in addition to A level, ya. Mungkin bisa kelihatan di slide-nya ini ada Scottish, ada IB kalau nggak salah ya, ada foundation year juga. Nah, kalau diklik nanti di university-nya langsung, website university-nya langsung, itu akan ada pilihan misalnya apakah anaknya berasal dari negara tertentu. Kalau yang saya tahu, misalnya kalau berasal dari negara Indonesia, itu mereka harus masuk dulu ke International Foundation Year. Karena lulus dari SMA di Indonesia tidak bisa langsung masuk ke bachelor degree di Manchester misalnya. Lulusan Qatar misalnya, sekolah SMA di Qatar juga demikian, tidak bisa langsung hasilnya dipakai sebagai persyaratan masuk ke bachelor degree di Manchester. Jadi bisa di browsing di masing-masing university entry requirement seperti apa, dan nanti di situ akan lebih jelas apakah qualification-nya masuk ke dalam entry requirement-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi bottom line-nya dicek dulu di universitasnya syaratannya apa aja. Yang Pas Arisan bilang hampir semua kurikulum diterima, tapi emang sebaiknya dicek. Terus tambahannya itu kalau untuk exam apa tuh tadi tambahan ya 13 itu untuk supaya lebih smooth harus ada foundation gitu ya, begitu ya Mas Ari ya. Ya, jadi tambahan juga. Jadi oleh karena itu mungkin penting ya pada saat sebelum anak mungkin year 11 itu kita udah mulai shortlist university-nya. Karena memang karena gini, kita pilihannya kan multi negara gitu loh. Kita bukan hanya ke satu negara. Kita kadang daftarnya ke Belanda, kadang juga ke UK misalnya ke yang lain. Tiap negara itu mungkin punya sistem yang berbeda, punya persyaratan yang berbeda. Tiap kampus juga punya persyaratan yang berbeda. Oleh karena itu pentingnya kita sudah tahu mereka mungkin kampusnya dan majornya. Karena contohnya mungkin kayak tadi Mas Wahyu, misalnya University of Manchester untuk chemical engineering itu sudah ada A-level, three subjects yang mereka inginkan, misalnya math, further math, atau satu yang exact. Kalau computer science lainnya. Jadi pentingnya eh, untuk sharing aja kayak sekarang anak saya yang kedua ini sudah year 12, jadi akan ngambil year 13. Tapi sejak sekarang sudah saya minta kita diskusi, oke ini potential maybe 10, 15 universities, saya minta dia summary kan, bikin spreadsheet, dia summary kan segala macam persyaratan yang mulai deadlines untuk registration, mulai scholarship availability, mulai persyaratan apakah A-level, pelajaran apa, sehingga anak juga terbiasa untuk meriset
di website-website kampus gitu loh. Dia mengekstraknya tahu dan dia punya ownership. Jadi bukan hanya kita feeding ke mereka gitu. Karena memang agak unik gitu loh untuk di beberapa di universitas di UK ini mereka mensyaratkannya itu apa A-level bisa 3 pelajaran, bisa 4 pelajaran dan sudah dispesify gitu loh. Jadi jangan sampai kita mau ke pelajaran ini tapi kita miss persyaratannya pas kita lihat wah ternyata harus ada pelajaran ini dan itu tidak diambil pada saat kuliah. Contoh aja itu. Oke. Ya, betul sekali Mas Ali. Terima kasih Mas Ali. Jadi betul sekali anak harus mencoba juga meriset sendiri ya. Jadi ada tanggung jawab dari mereka juga untuk melakukan penelitian universitas yang dia tuju. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari siapa ini? Assalamualaikum Pak, mohon penjelasan untuk jurusan engineering di Belanda, UK dan Malaysia. Anak kami di American School. Terima kasih. Dari Belanda dan UK, ini semua narasumber ada di sini. Silakan dari Mas Arif dulu di Belanda untuk Oke. engineering. Ya, untuk engineering banyak ya universitas yang menawarkan engineering, tapi memang yang pusat engineering itu memang University of Delft, Technical University of Delft, Technical University Eindhoven, sama Twente University. Jadi 3 itu seperti mirip ITB, ITS kalau di Indonesia. Tapi di lain universitas lain juga kayak Groningen itu juga ada. Itu perusahaan universitas yang top yang di Amsterdam juga itu mereka juga menawarkan program engineering. Nggak ada American masalah. School kurikulum nggak ada ya? Mana masalah ya Mas Arif? Nggak ada masalah sama kurikulum. Jadi seperti Mas Ari tadi sampaikan, jadi langsung masuk website mereka, lihat ada list biasanya tuh requirement-nya. Jadi kelihatan kalau Indonesian kurikulum apa, British kurikulum apa, American kurikulum apa, Brunei kurikulum for example itu juga ada. Jadi detail sekali di websitenya masing-masing. Silakan dilihat langsung ke websitenya. Baik, terima kasih Mas Arif. Lanjut untuk UK, singkat aja Prof, untuk engineering. Karena pikirannya nggak sayang. Maaf, bisa di mute dulu Mas Hari, background mute-nya, voice-nya. Silakan Prof. Ya Pak Wahyu, tidak ada tambahan lagi karena saya sudah bilang bahwa kita harus langsung ke website dari university dan jurusan tertentu untuk mengetahui entry requirements-nya. Di situ sangat jelas. Kalau kita dari IP, bagaimana persyaratannya kalau American curriculum ataupun dari Indonesia, dari negara lain, sangat jelas apakah mereka bisa langsung masuk ke bachelor degree atau harus masuk dulu ke foundation atau equivalent point-nya seperti apa, itu ada di masing-masing website dari university yang dituju. Baik, Prof. Itu tadi Imperial College London dan University of Manchester itu untuk engineering kebetulan ada ya? Ada. Oke, baik. Lanjut Mas Reza, Malaysia bagaimana? Untuk engineering apa aja kira-kira yang bisa rekomend? Ya, jadi kebetulan anak saya ngikutin bapaknya nih Mas Bayu, jadi di finance gitu ya. Jadi saya nggak tahu terlalu banyak mengenai engineering. tapi saya mau reinforce saja message tadi dari Mas Ari bahwa masing-masing universitas itu biasanya punya apa namanya listnya. Jadi kalau waktu saya lihat di di universitas tempat anak saya kuliah sekarang di University of Nottingham Malaysia, dia ada persyaratan kalau untuk American curriculum. Kebetulan anak saya juga American curriculum advanced placement. Jadi di sana ada dilihat itu ada beberapa mata pelajaran advanced placement yang mesti diambil gitu. Misalnya kalau untuk software engineering misalnya itu paling tidak AP advanced placement mata pelajaran advanced placement kalkulus itu udah harus diambil di SMA misalnya, atau kalau yang apa namanya yang bioscience itu epibiology itu harus diambil gitu. Jadi ada lengkap di situ, cuman biasanya nanti di detailnya ada di masing-masing jurusan. Baik, terima kasih Mas Reza atas penjelasan tambahannya. Oke, kita lanjut lagi.
Waktu terus berjalan dan semakin antusias, alhamdulillah. Ini ada info tambahan dari Mas Hari. For your information, ada juga beberapa agensi yang juga bisa bantu untuk uni admission dan free of charge karena mereka sudah kerjasama dengan uni-uni di beberapa negara. Terima kasih Mas Hari. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Rizaldi kalau nggak salah ini ya. Ada tidak di UK, US, Kanada, dan Netherlands kursus atau certified yang waktunya 4 sampai 6 bulan saja, tapi bisa dapat working visa 12 bulan. Anak ini sudah bachelor degree holder. Dari mulai UK dulu. Silakan Prof. Bisa dijawab mungkin. Ya, Untuk bentar, saya ya. share lagi persyaratan dari graduate work visa. Oke, mungkin bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita lihat eligibility-nya di gov.uk ini ada eligibility-nya untuk dapat graduate visa. You are in the UK. Your current visa is student visa or tier 4 general student visa. Kemudian studied a UK bachelor degree, postgraduate degree or other eligible course for a minimum period of time with your student visa. Kemudian education provider-nya sudah bilang ke home office bahwa anak kita sudah completed the course. Jadi saya agak ragu apakah dengan kursus 6 bulan udah bisa dapat graduate visa, tapi Bang Saldi mungkin bisa masuk ke gov.uk/graduate visa untuk bisa tahu lebih detail apakah dengan kursus 6 bulan udah bisa dapat graduate visa. Gitu aja Pak Bayu. Baik, terima kasih. Untuk yang di US atau Kanada mungkin Mas Hari bisa Ya, tambahkan. sama juga. Jadi ada kalau di Kanada itu ada namanya postgraduate work permit. Nah, itu dikeluarkan sesuai dengan masa studi. Jadi misalnya kita ambil master, postgraduate-nya 1 tahun, studi 1 tahun, postgraduate 1 tahun. Begitu juga yang lain. Tapi kalau kita undergrad 4 tahun, ya maksimum hanya 3 tahun. Nah, eligibility-nya sama juga dengan Pak Wahyu. Jadi ada persyaratannya. Bahkan kalau untuk Kanada itu ada list sekolahnya. Jadi walaupun mungkin kita sekolahnya 4 tahun atau 3 tahun, tapi kalau sekolah tersebut tidak di list yang boleh dapat PGWP itu postgraduate, jadi itu nggak bisa. Makanya hati-hati pada saat memilih sekolah. Ini salah satu yang harus dilihat potensi untuk career opportunities dan bekerja. Itu kalau itu memang jadi tujuan bahwa anak kita mungkin ingin cari pengalaman kerja, nah itu sebaiknya di riset pertama secara general visa requirement-nya, kedua secara kalau ada secara studinya. Karena kayak di Kanada itu kita benar-benar harus lihat apakah sekolah tersebut ada di list yang eligible untuk mendapatkan postgraduate work permit. Dan setahu saya eh, minimal harus undergrad. Kalau di sana di Amerika pun juga mereka namanya F1 apa OPT ya, on the job training setelah graduate 1 tahun atau 2 tahun itu persyaratannya memang S1 rata-rata. Oke, baik Mas Alisan. Terima kasih atas tambahan infonya. Mas Sarif, untuk Netherlands mungkin ada tambahan sedikit atau sama saja? Kurang lebih sama ya. Jadi kalau untuk kursus saya belum pernah punya info, tapi memang kalau untuk lulusan kuliah di sana ada waktu 1 tahun untuk mencari kerja. Itu aja. Oke, baik Mas Sarif, terima kasih atas infonya. Oke, selanjutnya masih ada berapa menit lagi waktu ini? 17 menit lagi kurang lebih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Aldo, Pak, saya masih awam untuk UCAS. Ini semacam portal untuk mendaftarkan international student sebelum mendaftar ke kampus yang diinginkan ya? Atau gimana mekanismenya? Bisa ada tambahan sedikit ini? Ya, saya bisa silakan, Prof. tambahin Pak Bayu. Ya. Jadi benar, UCAS itu semacam medium atau itu comparable kalau misalnya kita apply visa, kita melalui VFS Global. Jadi mereka sebagai medium perantara antara kita sebagai applicant dan institusi yang making decision. Jadi kalau bisa dilihat di slide ini, applicant akan ngisi application form di UCAS website, tentu saja dia harus bikin login dulu, bikin account, baru
mengkomplitkan application form, kemudian si UCAS ini yang akan ngasih semua datanya itu ke institution yang dimaksud. Nah, waktu apply university ini, si student ini berhak untuk memilih 5 university. 5 university, nanti si UCAS ini yang akan distribute ke 5 university yang diinginkan oleh si anak tersebut. Nah, masing-masing university ini mereka tidak tahu si anak itu apply ke uni apa yang lain. Jadi mereka making decision based on comparable dengan aplikasi yang lain yang masuk, tapi mereka tidak mengconsider apakah anak ini sudah apply atau sudah mendapatkan offer di uni yang lain. Nah, setelah si institutionnya ini atau uninya making decision, si anak ini misalnya dapat offer, mereka akan ngasih decision ke UCAS. UCAS yang akan ngasih tahu ke aplikan. Jadi begitu seterusnya. Jadi ini semacam portal yang sudah direcognize, dan ini satu-satunya untuk apply university di UK. Jadi kalau dilihat di sini, ini applies untuk semua student, baik home student, maksudnya adalah akamsi yang di sana, dan overseas, seperti international student anak-anak kita. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih atas tambahan informasinya mengenai ICIS. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Maaf Pak, bisa nanya dikit lagi Pak? Maaf. Boleh, silakan. Tadi yang UCAS itu Pak, misalnya distribute ke 5 universities, misalnya Mas keterima. Aldo, sorry, boleh turn on kameranya nggak biar kita tahu juga, biar kenal. Nah, terima kasih Mas. Silakan. Masih mute, Mas. Ya, tadi kan UCAS sudah distribute, misalnya ada 5 universities, katakanlah keterima 2 atau lebih dari 1. Pada saat testingnya itu jadwalnya mereka sama atau gimana ya, online atau bisa setelah dari sini bisa ikut testing ke kampus yang satunya atau gimana ya Pak? Jadi nggak ada istilah testing Pak Aldo, kecuali interview. Tapi itu pun interview hanya khusus untuk major-major tertentu ya. Jadi semacam kayak misalnya law atau medicine, kemungkinan ada interview. Saya sendiri tidak familiar. Tapi misalnya untuk engineering itu hanya purely berdasarkan, pertama adalah nilai ES level, IGCSE, personal statement, dan reference letter dari teachernya. Jadi ketika si student ini, anak kita apply ke UCAS, 5 university itu, semua persyaratannya sudah masuk, dan si uni yang dituju itu akan melakukan assessment berdasarkan tadi ES level grade-nya, GCSE level grade-nya, personal statement, dan reference letter. Jadi nggak ada testing lagi. Tapi biasanya waktu apply itu anak kita menggunakan yang namanya predicted A level. Karena waktu apply misalnya bulan Desember atau Januari, anak kita kan belum melakukan tes atau exam A-level. Itu hanya keluar, misalnya baru keluar di bulan Agustus. Jadi gurunya akan mengasih predicted grade level, dan itu yang dipakai anak kita untuk apply. Nah, biasanya uni itu akan ngasih conditional offer, tapi ada ketentuannya, misalnya nanti ketika A-levelmu memenuhi syarat itu, kamu akan dapat unconditional offer atau confirm place. Nah, itu baru bisa terjadi setelah nilai dari A-level keluar sekitar mid-August. Nah, disitulah si resultnya akan langsung masuk ke university-nya making decision, langsung ngasih tahu UCAS ngasih tahu ke student. Mudah-mudahan jelas ya Pak Aldo. Jelas. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih Prof atas penjelasan tambahannya. Oke, kita lanjut lagi, masih ada sisa kurang lebih 10 menit waktunya. Dari pertanyaan dari Ibu Lani Yasin. Assalamualaikum Mas, terima kasih atas paparannya. Biasanya investasi dilakukan dalam currency apa? Apa dalam USD? Kalau anak kemudian ingin kuliah di UK yang currency lebih tinggi, berdasarkan pengalaman antisipasinya bagaimana? Kalau mengenai investasi ini sepertinya Mas Arisan yang bisa jawab nih.
Silakan Mas Ari. Ya, oke, Mbak Lani. Jadi pertama kita bedakan dulu antara investasi sama penyediaan cash-nya untuk liquidity gitu loh, ya kan. Nah, eh, karena eh, itu tadi sekolah itu kita bisa berubah-ubah last minute, ya kan, atau bahkan dalam 1 tahun itu tiba-tiba mau ke UK, tiba-tiba mau ke Amerika atau yang lain. Kalau saya sarankan untuk investasinya sendiri mungkin secara general umum bisa dalam USD aja gitu loh. Karena itu akan comparable juga lah dengan euro atau dengan pound atau bahkan dengan Canadian dollar. Karena sulit gitu loh kalau kita sudah investasi dalam mata uang lain tiba-tiba kita akan gunakan untuk yang mata uang lain. Tapi kalau dalam USD itu gampang sekali ditranslate. Nah, salah satu faktornya juga mungkin advantage-nya kan penghasilan kita peg to dollar. Jadi sebaiknya juga investasinya di dalam instrumen dolar. Misalnya ada reksadana dolar, ada juga sukuk dolar. Nantinya mungkin setahun sebelum kuliah, begitu kita udah pasti mau kuliah di mana, ya bisa juga kita mulai membeli UK atau euro atau pounds. Kayak saya contohnya Canadian dollar itu sekitar mungkin hanya 80% dari dolar gitu loh. Jadi segala investasinya tinggal dicairkan lalu nanti transfernya dalam Canadian dollar aja karena memang eh, terbatas ya instrumen investasinya nggak bisa kita semudah itu pilih mau dalam pounds atau mau dalam Kanada kecuali kita di negara tersebut gitu loh. Untuk gampangnya ya dalam dolar aja, tapi nanti penyediaannya ya terserah. Karena contohnya kayak sekarang pun saya sempat misalnya beli pounds gitu loh, tapi belum tentu anak saya juga kuliah menggunakan itu, toh nanti harus dicairkan lagi atau dibelikan mata uang lain. Kira-kira begitu, Mbak. Apa menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bagaimana, Mbak Lani? Mbak Lani? Silakan. Iya, cukup jelas sih. Terus Mas Ari juga nyiapin apa? Oke, ya yang tadi yang di bagian awal tuh apa? Mas Ari bilang apa? Cash dan apa? Yang Eh, bagian awal liquidity. Jadi tuh. Ya itu tadi yang sebenarnya gini, dibilang. ya, saya kasih hints ya, saya kasih hints aja bahwa alhamdulillah sebenarnya nantinya pada saat anak mau kuliah, kita bisa bayarkan dengan misalnya penghasilan kita, gaji kita gitu loh. Kira-kira misalnya gini, setahun itu kebutuhannya berapa? Kita bagi 12, ya kan? Jadi per bulan kira-kira berapa? Kita sisihkan aja 1 tahun sebelumnya, gitu loh ya kan? 1 tahun sebelumnya dari misalnya penghasilan kita, salary kita, ya kan? Kita accrue lah untuk 1 tahun, jadi rolling gitu loh. Tapi kan kita nggak mungkin hanya berdasarkan itu tanpa kita persiapkan dari awal. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kita berapa lama di sini. Ya kan tiba-tiba kita Nah, jadi sebaiknya yang sudah dipersiapkan lama itu diinvestasikan. Nantinya, insya Allah kita masih di sini, kita cukup pakai salary kita aja. Cuman di accrue 1 tahun sebelumnya. Yang sudah kita tabung, kita investasikan, dia bisa buat keperluan lain. Atau mungkin buat pension fund kita. Itu gitu loh. Jadi itu cukup fleksibel. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa kalau 10 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya itu menjadi investasi, tapi pada saat anak mau kuliah, kita siapkan likuiditas, beli aset yang liquid, sehingga pada saat anak udah kuliah, itu jadi cash flow management. Karena toh pengeluaran kita pada saat itu tidak banyak lagi, hanya majority untuk pendidikan anak gitu loh, ya kan. Beda dengan di awal-awal kita masih ada kursus, ada keperluan lain, ya kan, ada hal-hal lain. Itu dari sisi manajemen aja, simpelnya. Baik, terima kasih Mas Ari. Bagaimana Bu? Iya, oke, terima kasih. Terima kasih Mas Arisan. Terima kasih Mbak Lani sudah memberikan waktu untuk bertanya. Oke, kita masih ada 8 menit lagi kurang lebih. Mas Bayu. Sebelum kita lanjut,
Ya silakan. Mas Bayu, mau tanya kan tadi ada job opportunity UK, Kanada dan lain sebagainya ya. Nah, saya belum dengar dari Malaysia nih. Mas Reza barangkali bisa sharing gimana job opportunity di sana. Soalnya kan dari segi distance lebih dekat ke Indonesia ya. Maksudnya apakah lebih lebih menarik kita mencari job opportunity di Malaysia atau lebih baik ke Indonesia ya? Bentar, Barangkali Mas ada Bayu, sebelum lanjut, mungkin Mas Wahyu bisa sharing materinya di chat group buat teman-teman yang lain. Di chat group itu saya, Mas Syarif, udah sharing PDF-nya. Jadi mungkin Mas Wahyu bisa sharing ke chat group PDF-nya, nanti bisa di-download di situ. Karena nanti once Zoom ini tutup, ini chat grupnya juga tutup. Oke, Itu aja. siap Mas Silakan Arif, Mas akan. Reza. Ya. Terima kasih Mas Ari. Ya, silakan Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Bagir. Iya, jadi kalau saya pertimbangannya mungkin bukan sekedar Malaysianya, jadi karena di Malaysia dan memilih Foreign Branch University gitu ya. Jadi Malaysia plus lah gitu, saya berpikirnya. Dan sekali lagi mungkin pada saat memilih jurusan atau universitas, saya lebih memilih untuk program-program yang memblend in program sertifikasi yang bisa diterima secara internasional, gitu ya. Jadi kalau di Malaysia sendiri, tadi saya sebutkan misalnya kalau untuk di bidang finance dan akuntansi itu ada CPA Australia atau UK and Wales yang bisa diterima di banyak negara. Kemudian CFA juga itu internationally recognized. Peluang kerjanya mungkin lebih banyak di Malaysia dan Singapura yang lebih apa namanya yang target utamanya itu ya di Singapura dan Malaysia. Tapi dengan sertifikasi seperti ini kita lebih luas lah ininya. Jadi kalau seperti pengalaman saya di sini juga kebetulan di finance di bidang oil and gas, sebagian besar memerlukan sertifikasi yang bertaraf internasional seperti itu. Siap Mas Reza, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza. Itu Mas Rizaldi mau sharing juga sedikit untuk job yang di Malaysia. Silakan Mas Rizaldi kalau mau ada sharing. Kedengaran suara saya ya? Halo? Ya, Halo, iya. oke. Agak jauh sedikit tapi oke. Silakan Mas. Ya, kebetulan anak saya baru lulus di software engineering dan satu lagi di bahasa Inggris ya di Malaysia. Keduanya itu dibantu dari kampusnya sebenarnya. Mereka lagi interview dan satu lagi juga sudah dibilang kalau mereka dapat kerja praktek biasanya ya. Dari kerja praktek itu umumnya company di situ dia tahu kualitas anak dan biasanya menawarkan. Nah, begitu aja yang saya tahu dari dua anak saya yang saat ini sedang dibaca. Walaupun dia belum memutuskan untuk bekerja di situ. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizaldi. Jadi dari kampus melakukan interview begitu ya. Dan lanjut Mungkin bisa. saya Ya. menambahkan juga, Silakan Mas. Mas Ari. Ya, walaupun mungkin anak saya belum lulus ya, tapi mendengar dari beberapa teman. Jadi pertama yang kita cek itu adalah yaitu tadi postgraduate work visa gitu loh di masing-masing negara, di masing-masing kampus. Apakah itu available? Kalaupun available, apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun? Nah, kalau untuk supply demand atau career opportunities tentunya case by case gitu loh ya kan. Tapi salah satu yang mungkin bisa diaktifkan adalah sebelum bekerja pada saat kuliah, yaitu tadi gitu loh. Banyak mengambil internship, banyak mengambil mungkin juga volunteer work karena ada kalanya perusahaan itu juga selain degree-nya, mereka juga ingin melihat apakah anak ini sudah ada kontribusinya ke komuniti sekitar. Salah satunya itu. Contohnya yang kayak di Kanada,
kawan-kawan yang udah lulus anak saya itu rata-rata pernah internship dan malah bekerja di tempat internship tersebut gitu loh ya kan. Jadi kita sedikit banyak bisa mengambil pengalaman, anak-anak kita encourage untuk mengambil pengalaman pada saat kuliah gitu loh. Entah itu part time, entah itu internship, karena sedikit banyak itu akan punya added value untuk nantinya mencari pekerjaan. Karena pekerjaan ya kita tahu sendiri, imigrasi juga kadang banyak juga di tiap negara, persaingannya juga ketat, antar universitas juga ketat, tapi insya Allah dengan bekal pengalaman tersebut pada saat dia kuliah, nantinya akan menambah nilai added value untuk dia bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Kira-kira gitu aja komen saya. Baik, terima kasih Mas Ari atas tambahan infonya. Oke, sebelum kita pertanyaan terakhir, ini ada sedikit tambahan informasi dari Mas Ferdian Rahim. Untuk list universitas terkait penyetaraan ijazah luar negeri, silakan bisa refer ke link yang beliau sebutkan di chat. Penyetaraan ijazah bisa dilakukan secara online, silakan refer detailnya di web. Oke, ada sedikit pertanyaan itu dari ini mengenai apa itu akomodasi di Belanda untuk orang asing, saya dengar agak sulit. Benarkah demikian, Mas Arif? Bisa diinfo? Iya, jadi memang akomodasi di Universitas Belanda rata-rata memang sulit, tidak mudah lah. Tapi ini bukan untuk orang asing ya, sepengetahuan saya. Memang pada umumnya lah. Jadi orang-orang sana pun kan ada juga itu yang rumahnya di Amsterdam harus ngekos di Eindhoven, contohnya itu juga sama gitu. Cuman dari pengalaman saya sih apa ya, selama kita mencarinya lebih awal, itu optionnya itu masih ada gitu. Jangan nyarinya mepet-mepet. Kalau nyari mepet susah. Ada juga option student hotel, jadi untuk sementara tapi agak cukup mahal. Itu pun kalau yang udah sangat telat, student hotel pun bisa full gitu. Jadi memang kita ya itulah kalau saya sih plan seawal mungkin. Jadi apply-nya awal, begitu keterima langsung browsing apa perumahan dan segala macamnya. Jadi termasuk ada teman itu sempat terkendala di masalah pembayaran kemarin. Jadi jangan delay gitu. Jadi kalau kita tahu schedule-nya segini, ya seawal mungkin dikerjakan gitu aja sih. Jadi sebenarnya bukannya tidak mungkin, tapi memang kita harus lebih well prepare, itu aja. Baik, terima kasih Mas Arif. Betul sekali. Jadi mesti prepare kalau memang akomodasi di sana agak sulit ya. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih sepertinya, dan Jakarta juga sudah buka puasa di sana ya. Kurang sepertinya seperti itu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Adapun ada sedikit tambahan info untuk buka usaha setelah graduate, ada kemudahan nggak ya di UK dan Europrol, sudah dijawab oleh Pak Farid dari IATMI UK. Terima kasih Pak Farid atas balasannya di chat. Silakan bagi yang ingin informasinya bisa langsung lihat di chat. Sebelum saya tutup acara bincang santai kita, mungkin ada kalimat penutup dari Pak Bagir Alatas. Silakan Pak Bagir. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, alhamdulillah diskusi kita sore ini mengantarkan apa ya? Mengantarkan ya kita menuju buka puasa. Dan ya insya Allah banyak info yang di-sharing sama para narasumber dan beberapa rekan-rekan semua yang interaktif juga memberikan masukan, insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan IATMI Qatar juga bisa mengadakan sesi yang lainnya yang juga insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Begitu saja. Kemudian saya juga tadi lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih.
Pak Ketua. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber. Sebelum live meeting, silakan di-download presentasi dari Bapak-Bapak narasumber. Semoga cara bincang serta kita bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari, Mas Ari, Terima kasih. Sama-sama. Mas Wahyu, Mas Terima Reza, kasih. dan Mas Bayu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak-Bapak dari IATMI Pusat atas fasilitasinya. Insya Allah nanti kita bisa kolaborasi lagi. Amin. 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 Terima kasih. Dengan partisipan yang lebih banyak tentunya. Insya Allah. Terima kasih Bapak-Bapak.